datang di podcast Rumah Degiri, Rumah Demokrasi, Gagasan, dan Inspirasi. Halo teman-teman podcast Rumah Degiri, balik lagi di podcast Rumah Degiri bareng saya Sheila Ivanka. Nah, kali ini spesial Hari Remaja Internasional. Dan saya di samping saya sudah ada salah satu narasumber yang juga remaja yang aktif tentunya. Bukan hanya aktif berkuliah saja, tetapi aktif organisasi dan juga bisnis. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan itu nih Karen, kesibukannya apa nih hari ini? Alhamdulillah sekarang udah aktif kerja sih, setelah sambil nunggu kuliahnya selesai. Jadi setiap hari punya banyak pekerjaan ya, entah itu kuliah atau organisasi ataupun kerjaan kayak gitu. Tapi sehat selalu ya? Alhamdulillah selalu diberi kesehatan sama Allah. Karena umur berapa sih? Alhamdulillah sekarang 22. 22, berarti ya masih remaja ya kan? Masih 22 tahun, masih muda lah ya. Tapi kamu udah membangun bisnis karir sejak usia remaja nih. Nah, yang aku mau tanya nih, kamu ini adalah salah satu ini ya, wakil Presma tahun 2021 di Poliwangi. Nah, kamu ini udah aktif sejak kecil atau baru merintis menjadi orang yang aktif di usia yang sudah dewasa misalnya gitu? Kalau udah kuliah atau mulai dari SMA baru kamu mulai aktif, ataukah kamu sudah aktif dari mulai kecil nih? Iya, oke Celia, mungkin dari kecil orang tua sudah bilang kalau kamu punya kelainan hiperaktif gitu bilangnya. Tapi saya nggak tahu hiperaktif itu seperti apa. Bener. Yang saya tahu saya nggak bisa diem orangnya gitu. Dari SD saya aktifnya di atlet bola basket, bulu tangkis dan futsal waktu itu. Setelah itu aktif di olahraga. SMP saya mulai start organisasi. Jadi saya mulai pramuka waktu itu. Kemudian yang saya aktif juga di bidang seni, jadi anak-anak band gitu sampai SMA. Setelah itu SMA saya rasa organisasi itu penting menurut saya. Jadi saya mulai di OSIS. Nah, setelah saya di OSIS, saya rasa saya masih kurang membara nih, kurang berimpact untuk masyarakat. Setelah itu saya putuskan ke salah satu organisasi pecinta alam, namanya AKAR, Agem Karso, di mana di sana saya diamanai menjadi ketua, Mbak. Di sana saya bisa benar-benar melepaskan itu. Apa sih yang saya mau? Apa sih yang menjadi tujuan hidup, yaitu bermanfaat. Unek-uneknya ya. Ya, akhirnya saya bisa melepaskan itu di pecinta alam, ya bersih-bersih lingkungan dan lain-lainnya. Setelah di kuliah, teruslah berkembang di Percam menjadi ketua angkatan, kemudian ke himpunan organisasi mahasiswa, dan sampai kemarin jadi wakil Presma. Jadi perjalanan karirnya Karenza ini kalau misalnya kita lihat udah mulai kecil dia udah aktif, udah melihat bakat-bakat dari dalam dirinya sendiri. Tapi orang tua gimana nih? Kalau misalnya dari kecil kan Karen aktif. Terus apakah orang tua mendukung Karen sampai berada saat ini? Itu peran orang tua itu seperti apa nih? Iya, peran orang tua sangat penting banget dalam hidup Karen, terutama ini sih namanya hidup itu kan kadang naik, kadang turun. Bener. Nah, kadang senang, kadang sedih. Nah, waktu sedih itu adalah peran orang tua yang paling penting. Karena kalau senang siapapun bisa ada di samping kita. Tapi di sisi lain orang tua itu selalu support. Kayak apa ya? Karen tuh udah sangat membanggakan orang tua, mesti bilangnya seperti itu. Jadi saat Karen sedih, Karen selalu ingat kata-kata itu. Maka dari itu orang tua itu menjadi salah satu motivasi buat perjalanan Karen. semuanya. Perjalanan Karen sampai saat ini gitu ya. Betul. Tapi Karen kan aktif nih dari kecil menjadi atlet, pernah ikut atlet apa aja tadi? Basket, bulu tangkis dan futsal. Kenapa nggak ngelanjutin karir di dunia atletik? Iya, itu sih karena lihat sebenarnya itu fisik. Bisa dilihat Karen kurus kering meronta, yaitu bukan sosok atlet sekali, tapi di sisi lain waktu Karen kecil agak sering sakit-sakitan ya, makanya olahraga itu menjadi motivasi. Tapi bukan itu tujuan ternyata. Akhirnya dari SMP kita berubah pikiran. Berarti penting banget ya kalau misalnya kita sejak kecil itu kita mengerti, terus kita mencoba gitu ya. Karena kalau kita nggak mencoba, kita nggak dapat passion kita gitu. Karena nyoba terus pasti bakal tahu nih passionnya yang mana. Karena nggak gampang ya nyari passion itu ya. Betul. Aku juga beberapa kali sih ngikut beberapa kegiatan, tapi akhirnya aku tinggalin. Bukan berarti karena cuma setengah-setengah, tapi ngerasa bukan passion aku di situ. Betul. Karen punya pengalaman yang sama nggak sih terkait dengan kayak gitu? Iya, ini sih yang jadi sudut pandang saya itu perihal terkadang kita lupa apa yang kita lakukan itu
bukan apa yang kita butuhkan. Nah, di sana. Jadi kita tuh melakukan itu akhirnya betul tadi setengah-setengah bilangnya. Ternyata kita ingat, oh ternyata bukan ini yang dibutuhkan. Mungkin lebih ke situ sih. Jadinya kita lebih terarah untuk menjadi perjalanan selanjutnya. Benar. Nah, tadi Karen udah nyampein kalau misalnya sejak SMP Karen udah ikut atau membangun organisasi, mengerti terkait dengan organisasi. Setelah Karen mempelajari pas waktu SMP itu, sampai sekarang berguna nggak sih? Atau bermanfaat nggak sih? Mungkin anak-anak yang nonton sekarang, remaja yang nonton podcast hari ini, mungkin ngerasa kalau misalnya kita sekolah itu cukup untuk belajar saja, nilainya tinggi saja. Tapi penting nggak sih kita ngikutin organisasi-organisasi di sekolah? Mungkin Karen bisa nyeritain pengalamannya waktu SMP yang sangat benefit banget buat sekarang gitu ya. Mungkin percaya nggak percaya ya. Saya Islam, alhamdulillah. Saya percaya kata-kata bahwasanya Tuhan mempertemukan seseorang itu tidak akan pernah sia-sia. Percaya nggak percaya, saya bisa kerja hari ini adalah pertemuan saya waktu organisasi saya SMP. Enggak ya, luar biasa. Jadi bangun relasi ya. Betul, ternyata pertemuan itu, ya semua orang adalah guru ya. Jadi saya bertemu sama orang itu, saya benar-benar memberikan, penghargaan saya kepada orang tersebut. Akhirnya ya impact-nya sekarang. Kita bisa merasakan sekarang. Kita nggak bisa menyimpulkan bahwasanya yang kita lakukan hari ini nggak berguna buat esok. Kita nggak tahu ada beberapa tahun ke depan, kita akan bertemu lagi sama orang itu atau relasi itu saya. Benar. Jadi relasi yang sudah Karen bangun sejak SMP itu saat ini Karen cuma memetik buahnya aja gitu ya, karena Karen udah menanam dari waktu SMP. Jadi teman-teman podcast yang hari ini nonton, khususnya anak remaja nih, yang memang saat ini fokus ke dunia pelajaran aja, studinya saja, nilai-nilai studinya. Tapi kita juga harus meningkatkan hal-hal lain nih, atau membangun relasi yang lain, seperti yang Karen lakuin. Karen, kejuaraan apa aja sih yang udah kamu bangun nih, yang udah kamu dapatin hingga saat ini? Iya. Tadi bicara soal SD jadi atlet ya. Jadi SD itu lebih condong ke futsal juara 1 dan lainnya itu ya pernah lah tingkat kabupaten. Kemudian di SMP saya aktif di robotika, alhamdulillah sampai nasional, kompetisi robotika. Setelah di SMA, alhamdulillah tingkat paling tertinggi, tingkat internasional di bidang desain, alhamdulillah. Kemudian di kuliah, tingkat tertingginya kemarin juga di internasional. Kemarin kita kolaborasi bersama negara Korea sama Maroko, kita bikin alat. Ya alhamdulillah kita dapat nomor juara 3 Indonesia. Widih, luar biasa. Jadi Karen ini pengalamannya udah banyak ya. Dari SD udah berprestasi nasional ya SD ya? SD, alhamdulillah masih kabupaten ya? Masih kabupaten. Yang nasional tadi SMP? Dari SMP kita. Berarti SMP, dia membangun karirnya dari SD, naik hingga saat ini, kayak gitu. Jadi terus berprestasi. Jadi aku yang kenal sama Karen, karena kita sudah kenal lumayan ya Karen ya, hampir setahunan. Dan gak kaget kalau misalnya Karen itu menjuarai sesuatu, atau Karen itu aktif di dunia apa dan sebagainya, dan dia orangnya sangat sibuk. Kelihatan mungkin ya dari penampilannya saat ini habis kerja. Habis kerja juga ya? Iya, dari mana kerjanya hari ini? Ya sekarang aktif di Muncar, Mbak. Muncar? Di Muncar, jadi sekarang saya cuma seminggu 3 kali pulang atau 2 kali. Jadi Senin sampai Jumat saya di Muncar aktif. Sabtu Minggu bisa pulang. Bisa pulang, berarti waktu buat keluarga tetap Karen sediakan gitu ya? Betul. Tapi orang tua selama Karen sibuk aktif berbagai kegiatan saat ini, Karen kan jarang juga pulang ya tadi sekarang. Iya, sering keluar kota juga dan sebagainya. Orang tua apakah tetap mendukung atau ada ketakutan tersendiri atau seperti apa nih? Iya. Mungkin ini sih, kedua orang tua itu pertama mama yang paling khawatir, tetapi ayah selalu bilang ke mama bahwasanya udah waktunya anak-anak kita udah mulai mandiri gitu. Nah, mulai ke sana kita cari alternatif nih gimana caranya sering ketemu. Nah, kita pakai video call. Jadi akhirnya setiap malam kita jadwalkan kita video call nih, bawa ketawa, bawa bahas apapun. Jadi setidaknya kita sempatkanlah ketemu ataupun komunikasi sama keluarga. Berarti tetap bangun komunikasi bersama dengan orang tua dan keluarga gitu. Luar biasa. Nah, Karen, tadi kita udah bahas soal organisasi Karen, masa-masa kecil Karen yang udah membangun jiwa-jiwa keaktifannya itu dari kecil gitu ya. Nah sekarang Karen kan terjun dunia bisnis nih, mungkin bisa diceritain sejak kapan sih Karen mulai terjun dunia bisnis? Apakah mulai kuliah ini, atau mulai dapat penghargaan dari internasional, atau gimana nih? Enggak, jadi waktu SMP itu mulai dimana saya
Merintis? Merintis. Oke. Jadi SMP itu selain saya aktif organisasi pramuka tadi, saya sudah suka sama namanya sosial media ataupun dunia digital, Mbak. Jadi Facebook saya sudah mulai. Nah, saya pikir Facebook ini satu media yang bukan dipakai hanya untuk pansos, bilangnya pansos, tapi ini jual beli online. Nah, sekarang sudah ada Shopee dan lain-lainnya. Dulu Facebook saya gunakan sebagai jual beli. Nah, saya memasang foto ayah saya. Saya memasang foto ayah saya agar terlihat transaksi ini meyakinkan. Apabila foto saya yang dipakai, orang nggak percaya kita transaksi apa. Jadi saya mulai transaksi itu SMP tadi. Saya pakai Facebook, saya jualan HP. Oh, jualan handphone? Iya. Jadi HP pertama saya itu Sony Xperia X kalau nggak salah. Sony Xperia X. Saya lihat harganya kok saya beli harga tuh 900.000. Loh, kok di marketplace harganya 1.200.000? Akhirnya membuat saya, kenapa nggak saya jual? Masih ada untung 300.000 nih. Saya coba jual, laku. Nah, saya tuh kok HP-nya bagus lagi. Saya upgrade lagi, akhirnya transaksi itu terus dilakukan. Nah, pengalaman yang sangat berkesan saya dapat dari sana, pertemuan sama orang. Jadi, gimana sih cara negosiasi? Gimana sih cara memilih produk? Gimana sih kita tahu produk ini menjadi kekurangan atau kelebihan? Nah, di sana bisnis ini mulai terintis tanpa kita sadari. Akhirnya SMA ini mulai ke transaksi yang lebih besar nih, Mbak. Kemarin HP yang harganya cuma 1 juta, 2 juta. Akhirnya diminta tolong nih sama tetangga, bisa nggak jualin motor? Akhirnya motor yang harganya belasan juta. Cobalah. Selisihnya lumayan tinggi akhirnya. Nah, setelah transaksi itu terus, mulai di Facebook, mulai siapa sih orang ini, kayak mulai bergabung sama komunitas Facebook, akhirnya transaksi mobil, Mbak. Sampai transaksi mobil. Akhirnya apapun yang saya beli, kebanyakan memang dari sana. Akhirnya relasi yang saya bangun atau relasi yang saya kenal, itu value-nya akan lebih tinggi. Jadi saya ketemu sama orang yang punya tanah, orang yang punya mobil, akhirnya di sana. Setelah itu mulai surut. SMA, saya mulai aktif organisasi, kayak saya lepas dunia itu. SMA, itu ada kebutuhan kaos disnatalis waktu itu. Nah, mau nggak mau saya belajar di dunia konveksi nih. Saya belajar di dunia konveksi, gimana caranya dapat bahan yang bagus dan murah. Itu yang saya tahu cuman, bagus dan murah. Akhirnya saya keliling ke Bandung, ke Sidoarjo, ke Surabaya, dan lain-lainnya. Akhirnya dapat relasi itu. Nah, setelah itu vakum saya pakai cuma sekali saja di waktu SMA. Kuliah, kok banyak orang yang pakai HMPDH gitu kan, Alma Mater. Kayaknya ini sebuah potensi bisnis ya. Lahan bisnis ini sepertinya. Bener, apalagi kita punya value, punya privilege di sana. Iya, di kampus kita punya privilege, kita punya kenalan banyak, kita punya jabatan. Akhirnya mau gak mau kita gampang nih promosi. Akhirnya kita mulai bisnis konveksi waktu itu. Akhirnya konveksi organisasi mahasiswa, saya coba lobby nih. Harga saya seperti ini, kualitas saya seperti ini. Alhamdulillah itu bisa mewakili lah satu kampus bisa pakai. Terus saya coba di kampus lain. Alhamdulillah sampai sekarang bisa tetap jalan. Bisa tetap jalan. Ya. Berarti karena karir yang Karen bangun sejak SMP itu dan ternyata kita beraktif di organisasi, dapat jabatan, punya prestasi, itu sangat mendukung juga ya. Betul. Mendukung bisnis kita, karena akhirnya orang tuh lebih percaya nggak sih sama kita. Kayak misalnya kalau yang jualan itu orang yang di kelas nilainya jelek, misalnya kayak gitu, nggak pernah aktif, nggak pernah ini, yang mau beli siapa gitu ya. Mungkin dari situ kayaknya orang ya. Lebih percaya akhirnya. Lebih percaya, karena sekarang itu trustness atau tingkat kepercayaan orang itu lebih ke bagaimana kita. Branding ya. Iya benar, personal branding kita seperti itu. Terus ini sih, kalau bisnis itu kemarin sih di masa pandemi ya, sulit-sulitnya orang berdagang, akhirnya kami dari teman-teman mikir kenapa nggak mulai jualan online nih. Akhirnya kita tawarkan jasa digital marketing, dari foto produknya sampai closing produknya kita tawarkan. Akhirnya jadi sebuah bisnis digital marketing. Nah, terus akhirnya nambah lagi nih. Kita kenalan sama yang punya mobil-mobil kemarin. Akhirnya ayah saya kan suka mobil nih. Suka nyuci mobil sama, ya suka mobil lah bilangnya. Akhirnya kenapa nggak kita bikin rental mobil? Akhirnya kita beli 1, jalan mobilnya. 2, 3, kalau kok enak lama-lama rental mobil, akhirnya kita juga berbisnis rental mobil. Nah, makin kesini kita perlu badan hukum. Akhirnya kita bangun PT, ya wes kita jalan bisnis ya secara profesional akhirnya.
Yang legal. Yang legal. Nah setelah itu ya berbicara bisnis ya akhirnya hari ini setelah ya kalau tadi saya cerita anak-anaknya nih, tapi juga ada di masa benar-benar kita di atas, kita benar-benar jatuh. Sulitnya. Dan alhamdulillah usaha saya sekarang bareng teman-teman ini adalah kumpulan teman-teman yang pernah tinggi terus jatuh, terutama teman-teman di bidang startup. Jadi startup lingkungan, startup perikanan dan lain-lainnya. Akhirnya kita kumpul nih. Kita kumpul jadi satu, kita jadi badan hukum, akhirnya kita jadi Aura Indonesia. Oh gitu, jadi Aura Indonesia ini baru gitu, baru terbentuk. Jadi perkumpulan gitu. Orang-orang yang pernah punya masalah dan akhirnya punya visi yang sama, untuk membangun sesuatu yang baru lagi kayak gitu. Emang Aura Indonesia ini bergerak di bidang apa nih? Ya, jadi Aura Indonesia itu namanya itu Aneka Usaha Rakyat Indonesia. Jadi kumpulan-kumpulan usaha lah. Kita bilangnya perdagangan global. Dari ekspor impor kita jalan, dari perdagangan ikan kita jalan. Terus ada visi penting di dalam Aura ini adalah UMKM. Nah, jadi kita ingin membangun inklusi perekonomian, yaitu terutama dari UMKM. Karena saya juga punya punya janji ke salah satu desa, tepatnya di Muncar. Waktu saya putra-putri Jawa Timur, saya datang ke sana, saya mendengarkan nih keluh kesah mereka. Mereka pingin punya produk yang diakui tingkatnya nasional, Mbak. Nah, karena saya lihat produknya ini alangkah kadarnya lah. Oleh karena itu, kami pingin bikin market secara global dengan dikemas dengan estalase yang elegan, kelasnya mahal, dengan kemasan yang brandingnya itu bagus. Setelah itu kita berani jual, kita tawarkan produk Muncar itu produk yang berkualitas. Oke, luar biasa. Berarti sekarang nih peran anak-anak muda, remaja seperti Aura Indonesia sekarang adalah bagaimana mereka mendorong masyarakat yang ada di kabupaten, yang ada di desa-desa untuk bisa ekspor lebih tinggi lagi. Karena saat ini peran kita itu anak muda adalah membantu ya. Karena bagaimana kita melihat peluang bisnis di desa-desa dan sebagainya. Karena kalau misalnya kita mengajarkan mereka aja, mereka akan meninggalkan tanpa adanya perkembangan gitu. Sekali. Kita harus ada dampingan juga gitu. Berarti anggotanya semua anak-anak usia karen ya rata-rata ya. Jadi atau ada yang lebih muda lagi? Saya paling muda. Oh, kamu yang paling muda. Oke. Jadi sekarang top manajemennya masih ada 3. Satu di bidang perikanan, satu di bidang lingkungan, sama saya di dunia IT. IT-nya. Iya. Tapi support sistem di lainnya kayak seperti sarjana teknik kimia, teknik sipil dan lainnya itu juga ada. Jadi bisnis ini bisnis yang memang mencakup semua kebutuhan kita. Kayak kita mau bikin kantor nih, udah kita pakai orang-orang kita, sipilnya dari kita, kontraktornya dari kita, pembangunnya dari kita. Jadi kita memang punya settle team yang udah kompak karena pengalaman dari masing-masing orang ini akhirnya kita kumpulkan jadi satu. Jadi kalian membangun sesuatu yang akan lebih bombastis nanti ke depannya. Kira-kira tadi kamu udah sempat ngomong nih kalau misalnya kalian itu waktu pernah jatuh dan sebagainya. Dari pengalaman-pengalaman bersama teman-teman, kira-kira ada nggak sih yang bisa kamu sharingin terkait dengan kesulitan yang paling sering terjadi di dunia perbisnisan yang mungkin nanti teman-teman kita yang lagi nonton pada hari ini juga bisa menjadikan ini sebuah motivasi biar nanti ketika mereka merasakan hal ini mereka nggak langsung jatuh gitu loh. Betul. Yang pertama keuangan. Oke. Amatir bisnis, seseorang yang baru memulai bisnis, kadang mereka terlalu senang dengan apa yang mereka dapat, tapi mereka lupa menyisihkan sesuatu yang akan terjadi di suatu esoknya. Nah, contoh nih. Terkadang kita dapat 10 juta ya. 10 juta itu akan langsung cepat diputar. Padahal kita punya backup kondisi itu 2 juta, anggap aja seperti itu. Nah, hal yang penting adalah mensisihkan sedikit dari investasi itu untuk menjadi jaminan kondisi. Contohnya saja di masa pandemi kemarin, nggak ada yang pernah tahu pandemi itu datang. Iya benar. Ternyata udah bertahun-tahun kita yang survive-nya saja sudah setahun. Contoh nih, kita sudah investasinya kita siapkan setahun, itu pun tetap kalah. Kayak kemarin saya konveksi, saya benar-benar ngerasa benar-benar terpukul. Main puluhan juta yang saya rasakan waktu itu. Karena apa? Harga kain tiba-tiba tinggi. Pegawai, susah diomongin. PPKM semuanya harus dikurangi. Jadi mau nggak mau, ini kondisi seperti ini kita harus safety-kan uang safety kita. Itu poin penting bisnis. Kemudian menganalisa
keberlangsungan bisnis. Jangan membuat bisnis yang hanya musiman. Contoh nih, es kepal, itu kan hanya musiman nih. Terus pikir pemodalan. Biasanya kita namanya orang mau baru bisnis ya, ambisinya besar banget. Bisa kita punya modal 10 juta, ya udah 10 juta. Padahal bisnis tidak seperti itu. Banyak sekali ekspansi yang akan kita lakukan dan kita harus punya keuangan yang kuat lah. Dari investor atau dari orang-orang yang mungkin bisa mensuplai keuangan. Oke, berarti karena finance ini saat ini Karen dan teman-teman punya dana cadangan lah istilahnya. Betul. Ya. Jadi kita kalau berbisnis itu jangan semua diputar dan dinikmati biasanya salahnya. Tapi kita juga harus mempunyai dana cadangan di mana nanti suatu hal yang terjadi yang tidak kita inginkan terjadi itu kita punya backupnya lah. Betul. Jadi bisnis kita tetap terus jalan seperti yang Karen jalanin sekarang. Walaupun waktu itu minus, tapi tetap berjalan tetap berjalan. Walaupun pelan, walaupun kita tetap harus tiap bulan sampai sekarang pun kita harus tetap nemblongi walaupun sudah tidak sebesar yang kemarin. Ya udah namanya juga bisnis gitu. Karena Karen mau bisnisnya Karen ini tetap terus berlanjut ya kan, bukan berhenti hanya karena kondisi, keuangan dan sebagainya. Wah luar biasa ya berarti ya. Aduh, ini Aura Indonesia udah mulai berapa bulan nih? Atau udah setahun atau gimana? Kalau dibilang setahun itu mungkin konsepnya, Mbak. Jadi pertemuan sama beberapa orang ini ya dibilang dari pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Nah, kita sering diskusi, akhirnya finalnya kita dapat pendanaan, buat merealisasikan mimpi dan visi kami. Jadi kalau pembangunan kita sudah mulai start 1 bulan. Jadi kita bikin kantor, kita bikin pabrik buat fillet, buat cuci ikan, kita buat display produk, kita buat kafe juga, buat ruang inspirasi anak-anak muda. Ya, baru 1 bulan ini berjalan. Oke. Tapi tadi aku dengar kamu dapat pendanaan gitu ya dan sebagainya. Apakah gini ya, kita tuh anak muda kan pasti punya banyak sekali ide-ide. Ide-ide yang orang dewasa mungkin nggak punya ide yang seperti yang kita bayangkan kayak gitu. Misalnya pengen A, B, C, D, Z yang mungkin orang lain mikir nggak mungkin nih, sulit nih dan sebagainya. Pernah nggak sih kamu dipatahkan semangatnya sama orang mungkin yang lebih senior daripada kamu, orang tua atau siapapun itu, sehingga kamu ngerasa ini nggak bakal jalan. Tapi akhirnya kamu bangkit lagi karena itu memang ide yang harus kamu perjuangin. Pernah nggak sih ya di posisi kayak gitu? Karena sering banget kan terjadi. Iya, itu pola pikir seseorang yang akan mau mulai bisnisnya. Kadang mereka berpikir modal seperti itu ya. Misalnya. Nah, cerita dari saya sendiri, mungkin ceritanya nggak hanya di sini ya, di beberapa tempat saya diundang menjadi motivasi. Saya tekankan bisnis saya bisnis Rp1. Apa itu bisnis Rp1? Bisnis kepercayaan. Dalam artian bisnis ini bisnis tanpa modal. Contoh saja seperti apa? Bisnis konveksi. Saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk membuat bisnis konveksi. Saya hanya mempertemukan dan menjual diri saya bahwasanya saya bisa dipercaya untuk menjual bisnis ini. Contoh nih, saya produksi alma mater atau jaket gitu ya. Saya tidak perlu membeli mesin jahit. Saya tidak perlu membeli mesin bordil. Ya. Tapi saya punya pembeli nih. Ya, dari sana kita mulai menghantarkan dia karena kita sudah percaya nih sama orang itu, udah percaya sama kita. Ya udah, kita mau bikin seperti apa? Saya punya harga segini, dikerjakan. Itu Rp0. Oke, berarti jangan takut ya sebenarnya ya. Kalau kalian punya ide-ide, ya coba kita untuk realisasikan bersama. Jangan sampai cuman kendala karena modal dan sebagainya kita jadi stuck gitu di satu tempat yang nggak bisa berjalan kayak gitu. Kalau kita bisa bangun dari modal, kecil ya. Mungkin kita bisa share beberapa hal yang pernah kita lakukan. Yang pertama, permodalan. Ya pertama orang tua paling mudah. Kita ceritakan nih, kita punya konsep bisnis seperti apa sih, dan masa depannya seperti apa nih. Setelah orang tua, kita coba cari orang-orang yang mungkin seorang pengusaha yang mindsetnya open minded terhadap anak muda nih. Salah satunya kita juga dapat pembiayaan dari orang-orang pengusaha yang mereka punya pikir anak muda itu perlu dikasih modal nih buat mengimplementasikannya. Terus yang ketiga, perbankan. Orang takut nih perbankan itu riba dan lain-lainnya. Saya pikir ini masalah kegunaan dan urgensi. Nah, ada nih namanya KUR, pinjaman ringan itu ya. Itu dari bisa BRI, dipakai. Selain itu, jika kamu punya konsep yang luar biasa, maka CSR adalah
solusinya. Widih. Jadi beberapa bisnis ahli pemodalan ya. Iya, beberapa bisnis startup kami juga dibekali dari CSR. Kayak kemarin terakhir ini kita kan juga ngelola sampah nih Mbak. Jadi kita dipercayakan ngelola sampah pesantren se-Jawa Timur. Kemarin kita di Surabaya, kita presentasi, kita mewakili CSR Mandiri untuk mengelola sampah. PLN kemarin juga kita dikasih CSR buat ngelola bank sampah. Jadi banyak sekali permodalan yang bisa kita dapatkan apabila bisnis dan kondisi itu bisa kalian ceritakan benar-benar detail. Seperti itu. Berarti gini ya, sekarang balik lagi ke anaknya ya. Jadi gimana cara kita untuk bisa mau bangkit nggak sih, mau bangun nggak sih? Jadi harus bagaimana cara kita untuk membangun relasi seperti tadi. Karena kalau permodalan itu sebenarnya nggak begitu sesulit-sulit itu, cuman bagaimana ide kita yang kita implementasikan itu bisa benar-benar nanti bisa direalisasikan seperti apa. Jadi kita harus mikirin itu juga dan sebagainya. Karen, kamu bagi waktu untuk organisasi, kuliah, untuk pekerjaan itu seperti apa nih? Karena kamu udah selesai juga nih proposalnya ya. Iya, alhamdulillah. Untuk bagi waktu mungkin ini sih pertama prioritas time. Setelah kita bisa memprioritaskan kondisi kegiatan kita, kita bisa nih memetakan di kalender kita akan melakukan hal ini berapa jam. Contoh nih, kita bangun tidur, kita langsung petakan ketika kita bangun sampai tidur lagi, apa yang kita lakukan. Itu hal yang penting yang sering kita lakukan untuk membiasakan diri kita untuk menghargai sebuah waktu. Karena nih seperti kayak main TikTok dan lain-lainnya itu mungkin dibilang hiburan, kebutuhan pasti kebutuhan, tapi kita hanya bisa membatasi tersebut. Kita tidak bisa tidak melupakan itu dan lainnya. Nah, selain itu kita juga punya support system nih buat saling mengingatkan. Yang pentingnya saja orang tua yang seringkali kita kabarin, "Ma ya, aku ada kegiatan besok ini. Udah, orang tua akan saling mengingatkan. Yang keempat itu alarm. Di kalender yang kalender Google Calendar, kan itu kita sudah bisa menjadwalkan nih, minggu ini kita akan kemana, minggu ini kita akan organisasi, ada rapat dan lain-lainnya. Yang mungkin menjadi PR adalah kesehatan, Mbak. Nah itu dari kesibukan itu yang sering ditakutkan orang tua adalah kesehatan. Jadi kita bukan robot, kita juga punya kapasitas maksimal aktivitas. Yang saya sering pakai ini sih, satu tidur, kedua pola makan yang sehat seperti makan buah, vitamin dan lain-lainnya. Sama percuma juga ya kalau misalnya kita sudah bagi waktu semaksimal mungkin, tapi kita sendiri tidak menjaga kondisi badan kita, itu akan sangat berdampak karena terjun di dunia bisnis, organisasi dan sebagainya, sekali kita jatuh, sakit dan sebagainya itu banyak banget yang ketinggal gitu. Oke Karen, harapan Karen ke depannya nih apa nih? Khususnya di Aura Indonesia ataupun bisnis-bisnis Karen yang lain. Ya, mungkin untuk bisnis saya terlebih dahulu, yang pertama saya pingin dimanapun saya pingin membuka sebanyak-banyaknya lowongan pekerjaan buat siapapun dari ekonomi paling rendah sampai ekonomi paling tinggi. Saya pingin buka suatu inklusi ekonomi di sana, perputaran ekonomi yang semuanya akan terlibat. Contohnya saja di Aura, dari pemulung sekalipun kita akan melibatkan, sampai sarjana S2 pun kita akan libatkan juga. Harapan dari kedepannya kita bisa sama-sama berkolaborasi untuk membangun Indonesia, untuk meningkatkan ekonomi pribadi maupun sosial. Oke, luar biasa. Terakhir nih Karen, karena kita spesial Hari Remaja Internasional, apa pesan kamu sebagai seorang remaja yang saat ini juga akan menginjak usia dewasa sebentar lagi, 3 tahun lagi ya, masih lumayan lama. Apa pesan kamu buat remaja Indonesia yang kedepannya mereka harus seperti apa bergerak? Khususnya untuk membangun Indonesia ya. Betul, sepakat. Jadi mungkin ini buat teman-teman ya sharing juga sih. Ya hidup itu seperti warna ya. Kadang terang, kadang gelap. Tapi ya namanya hidup ya itu harus kita lewati. Ada 2 poin penting, di mana yang pertama, kita tidak pernah bisa menjanjikan hari ini akan lebih baik dari hari esok. Tetapi kita harus bisa melakukannya lebih baik. Yang kedua, kita tidak akan pernah tahu esok kita akan jadi siapa. Tetapi kita tidak akan memulai, kita pasti tidak akan jadi siapa-siapa. PR-nya adalah kapan kita akan memulai.
Nah, Kak Ren, terima kasih hari ini sudah bergabung bersama kami di podcast Rumah Degiri. Seru sekali hari ini. Dan teman-teman podcast, jangan lupakan saksikan podcast Rumah Degiri setiap hari Jumat jam 7 malam di YouTube Rumah Degiri. See you dan selamat Hari Remaja Internasional.